Oke, selamat pagi anak-anak kelas 3. Jadi hari ini mohon maaf ya, Mem nggak bisa ngajar lewat Zoom. Tapi meskipun tidak lewat Zoom, Mem Mirna akan memberikan pembelajaran melalui video kali ini. Oke, kita sudah pada subtema 2 ya. Di pembelajaran 4. Boleh dibuka pembelajaran 4 itu. Pembelajaran 4 ada di halaman 37 ya. Ada di halaman 37. Nah, sebelum kita membahas pembelajaran hari ini, di situ kan ada targetnya. Nah, targetnya ini untuk ketercapaian pembelajaran hari ini. Jadi siswa harus dapat memahami sifat benda cair. Lalu siswa dapat memahami sikap tolong-menolong. Nah, konten hari ini adalah benda cair. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat benda padat ya, di pembelajaran 3, sifat benda padat. Nah, sekarang kita mau belajar tentang sifat benda cair. Nah, di situ bisa dibaca. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Jadi, kalau wadahnya itu gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Kalau airnya ditempatkan pada botol, pasti airnya berbentuk seperti botol. Bentuk minyak goreng dalam botol berubah jika dituangkan ke penggorengan. Jadi penggorengan itu biasanya wajan itu loh ya. Demikian pula dengan air yang dituangkan ke botol, bentuknya air seperti botol. Nah, yang seperti Mem jelaskan tadi, hal itu berarti bahwa bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Nah, kalau benda cair itu sifatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Tapi kalau benda padat yang kemarin itu tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi kalau bentuknya bulat ya bulat, meskipun ditaruh di baskom, ditaruh di kontainer, tetap bulat bentuknya, kecuali kalian potong. Nah, itu baru berubah bentuknya. Nah, lalu yang kedua itu bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda cair yang tenang berbeda dengan bentuk benda cair yang bergejolak. Bergejolak ini seperti kalian pernah lihat ombak. Nah, mungkin kalau lihat ombak secara langsung kan nggak pernah, ngeri kan ya. Nah, mungkin bisa lihat di YouTube. Nah, kalau air biasanya kalau tenang itu pasti datar, tenang gitu ya. Jadi nggak ada luapan air. Nah, kalau air yang bergejolak ini contohnya selain ombak itu waktu kita merebus air. Nah, itu kan blutuk-blutuk ya. Jadi kayak muncrat-muncrat gitu. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Nah, kalau tembus pandang itu seperti ini. Nah, aqua ini kan tembus pandang. Nah, kalau kita lihat, ya terlihat ya dari sini tulisannya, meskipun tidak jelas tapi kan terlihat. Nah, ini namanya tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair yang tenang tetap datar. Jadi meskipun dimiringkan gini, kalau memang dia sifatnya tenang, ya seperti ini. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, seperti itu ya. Lalu, nah, di situ bisa dibaca sendiri sifat benda cair itu seperti apa. Nah, di situ yang ayo mengamati di halaman 38. Ketika kita melakukan aktivitas, tubuh kehilangan cairan dalam bentuk keringat. Sebanyak 70% tubuh manusia terdiri atas cairan. Jika kekurangan cairan, tubuh menjadi lemas. Minum dapat mengembalikan cairan tubuh. Dari pernyataan di atas bahwa manusia sangat membutuhkan cairan dalam
tubuh untuk bertahan hidup. Cobalah cari informasi mengapa manusia membutuhkan cairan. Jadi, ternyata manusia di dalam tubuh kita ini 70% itu mengandung cairan. Loh, cairan apa, Mem? Jadi, cairannya itu seperti apa ya? Cairan dalam tubuh. Ion dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ini mengandung cairan 70% lah. Yang 30% apa? Jadi kalau yang 30% ya tubuhnya manusia itu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak sering meminum air putih, kan air putih ini kan enak kan aslinya, tapi kenapa sih manusia itu lebih suka air yang manis-manis? Padahal kalau kita sering mengkonsumsi gula yang secara berlebihan, kita akan menderita diabetes. Nah, seperti itu. Jadi manusia wajarnya kalau sehari itu harus minum 2 liter air. Jadi 1 botol ini sama yang setengah botol yang kecil itu. Jadi segitu. Jadi kalau sehari dengan menghabiskan seperti ini, saya rasa sih cukup ya kalau kita suka minum air putih. Nah, coba tugasnya ini, coba kalian cari informasi mengapa sih tubuh manusia itu 70% itu mengandung cairan. Nah, kalian coba cari, boleh dicari di mana saja, buku boleh, atau di Google. Yang lebih cepat kan di Google ya, lebih praktis. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, tugasnya kumpulkan berbagai macam benda cair. Jadi nanti kalian sebutkan benda cair apa saja. Nah, di sini contohnya minyak goreng, boleh air, terus apalagi terserah, banyak ya. Susu atau apa, pokoknya benda cair. Nah, nanti kalian checklist atau kalian beri tanda X sesuai dengan isinya. Kalau sumpama air itu berubah bentuk enggak? Kalau berubah bentuk sesuai wadahnya, berarti di checklist. Kalau tidak berubah, itu berarti di tanda X. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, masih di halaman 39, bergotong royong memperbaiki selokan. Nah, di situ ada bacaan tentang gotong royong memperbaiki selokan. Jadi, pada musim hujan telah tiba, di sekitar tempat tinggal Titus sering terjadi banjir. Banjir terjadi karena saluran pembuangan atau selokan tersumbat. Selokan ini biasanya kalau kita sering menyebutkan itu got, ya. Selokan tersumbat oleh sampah dan lumpur. Selain itu banyak selokan juga yang rusak. Nah, Ketua RT mengusulkan untuk bergotong royong memperbaiki selokan. Jadi, karena musim hujan sudah tiba, nah selokan yang ada di rumahnya, sekitar rumahnya Titus itu rusak dan juga banyak sampah. Mungkin ada ibu-ibu yang malas membuang sampah atau tempat sampahnya agak jauh dari rumahnya, langsung dibuang di got gitu. Contohnya yang tidak baik ya. Jadi meskipun jauh, kalau itu sampah tetap dibuang di tempat sampah. Kalau belum menemukan tempat sampah, disimpan dulu sampai kalian menemukan tempat sampah. Nah, di situ coba ceritakan pengalamanmu tentang kegiatan gotong royong. Kalian pernah melakukan kegiatan gotong royong enggak? Nah, kalau gotong royong di rumah itu seperti apa? Contohnya seperti kamu dan adik membagi tugas untuk membersihkan rumah. Contohnya kalau kamu bagian menyapu, adiknya bagian
mencuci piring, boleh itu namanya bergotong royong untuk membersihkan rumah. Nah, kalau di lingkungan tempat tinggal itu seperti apa? Nah, seperti itu ya, nanti diceritakan bagaimana pengalamanmu bergotong royong di rumah, tempat tinggal, dan di sekolah. Seperti itu. Dan matematikanya Mem sudah jelaskan kemarin ya, tentang satuan panjang, masih tentang satuan panjang. Jadi di halaman 116 dan 117 di situ boleh dikerjakan, boleh pakai cara 1 dan boleh pakai cara 2. Kenapa sih matematika harus pakai cara? Karena sifatnya berhitung, pasti ada caranya. Kalau tidak berhitung berarti ya nggak ada caranya. Seperti itu ya. Jadi boleh pakai cara apapun yang menurut kalian mudah. Nah, seperti itu ya. Oke, hari ini pembelajaran 4 cukup sekian. Silakan mengerjakan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.